Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diamond Limbong, SAK MM. Saat ini saya bertugas sebagai dosen program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Saya akan membahas mengenai review materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dalam workshop pekerti dosen di perguruan tinggi. Tujuan khusus pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, kemudian menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Baik, saya akan membahas topik yang pertama, yaitu strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Strategi pembelajaran itu adalah suatu prosedur untuk membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seberapa pentingkah strategi pembelajaran itu? Dalam pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa, Kegagalan pendidikan berimplikasi pada kegagalan suatu bangsa. Demikian juga sebaliknya, Keberhasilan pendidikan secara otomatis biasanya akan membawa keberhasilan pada suatu bangsa. Sehingga strategi itu diperlukan untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya, Kemudian menarik minat belajar peserta didik. Nah, ini sangat penting, menarik minat belajar peserta didik. Kemudian memotivasi, mendorong, menggerakkan, dan membimbing serta mengarahkan para peserta didik. Hal ini merupakan penting untuk strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran berguna untuk mendorong minat belajar, seperti dikatakan sebelumnya, yaitu semakin tepat strategi yang dipilih, maka akan semakin dekat dengan tujuan membuat mahasiswa tertarik untuk memahami pelajaran, Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis atau macam-macam strategi pembelajaran, Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau yang disingkat dengan SPI, Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis tentunya, dengan metode tanya jawab antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, kemudian ada lagi strategi pembelajaran ekspositoris, atau yang disingkat dengan SPE. Ini merupakan strategi pembelajaran dengan metode pemaparan materi secara lisan oleh dosen yang mengajar, sehingga mahasiswa dapat menyimak dan mencerna secara tertib dan teratur. Nah, macam-macam strategi masih ada yang lainnya. Selain itu, ada lagi strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu maksudnya apa? Strategi pembelajaran berbasis masalah ini merupakan perpaduan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah dengan dasar psikologi kognitif.
Ada lagi strategi pembelajaran kooperatif ya. Kooperatif berarti sifatnya kerjasama begitu ya. Artinya strategi pembelajaran ini yakni dengan kegiatan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu yang dibentuk dengan tim dengan latar belakang yang berbeda untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Penilaian diberikan kepada kelompok atau tim yang berprestasi, ya. Kemudian ada lagi strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran dengan mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa, ya. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang disusun sedemikian rupa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien, ya. Nah, diperlukan metode pembelajaran. Bagaimana metode pembelajaran itu? Dan apa metode pembelajaran itu? Yaitu cara mendidik, menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu dengan mengimplementasikan rencana. Nah, dalam metode-metode pembelajaran juga diperlukan beberapa taktik pembelajaran, ya. Apa itu taktik pembelajaran? Yaitu gaya mengajar yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Sebagai contoh, jika mahasiswa sudah merasa ngantuk ya, di siang hari biasanya mahasiswa merasa ngantuk ya. Dosen perlu membumbui atau menambahkan sedikit nuansa humor dalam proses belajar mengajarnya supaya mahasiswa tergerak kembali atau termotivasi kembali untuk semangat belajar. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai motivasi belajar di perguruan tinggi. Merupakan dorongan internal dan eksternal bagi mahasiswa untuk memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga motivasi belajar yang sangat penting untuk mendorong siswa agar lebih bergiat belajar demi mencapai tujuan belajar, yaitu memperoleh prestasi yang terbaik, ya. Motivasi itu adalah sesuatu yang paling mendasar ya. Jadi kita perlu pahami dulu motivasi itu merupakan suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini ada fungsi motivasi. Yang pertama adalah sebagai pendorong untuk membuat sesuatu lebih dari setiap aktivitas yang dilakukan, ya. Kemudian penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyeleksi perbuatan, ya. Kemudian mendorong usaha untuk motivasi belajar mahasiswa, ya. Yaitu yang pertama memberikan angka. Yaitu dalam memberikan angka, dosen harus objektif ya. Hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua ada memberikan hadiah. Karena memberikan hadiah kepada mahasiswa akan memotivasi tumbuhnya minat belajar. Kemudian ada lagi kompetisi ya. Melakukan kompetisi individu atau kelompok berguna untuk
merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Kemudian ada lagi ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran diri sendiri bagi mahasiswa untuk belajar dengan menerima tantangan sehingga bekerja keras mempertaruhkan harga dirinya ya. Kemudian ada lagi memberikan pujian. Karena sejatinya manusia ya kalau diberikan pujian itu akan merasa senang gitu ya daripada dia dilecehkan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada teori motivasi ya. Yang pertama, motivasi dan penguat, yaitu peserta didik yang telah mendapat pujian ya akan termotivasi belajar, sedangkan mahasiswa yang dihukum tidak akan ada lagi motivasinya belajar. Kemudian yang kedua, hadiah dan penguat. Jadi tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi ya. Dan nilai penguat dari hadiah tergantung dari banyak faktor ya. Kemudian ada lagi cognitive dissonance ya. Teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Kemudian ada lagi teori atribusi, yaitu mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberi alasan terutama jika dia mengalami kegagalan atau kesuksesan ya. Kemudian ada lagi teori self-worth, yaitu teori dengan menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan belajar di perguruan tinggi. Ada pendapat yang mengatakan berpendidikan setinggi-tingginya untuk meningkatkan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Menurut Santrot tahun 2003 pada halaman 262 bahwa pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja, dan nilai-nilai ujian yang baik. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama adalah metode penyampaian kuliah yang bervariasi. Menggunakan variasi media belajar, menyisipkan humor saat belajar jika memungkinkan, gunakan peristiwa nyata untuk memperjelas ilustrasi, dan gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa ya. Hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa ya. Motif pribadi yakni motif untuk berprestasi, motif untuk menguasai materi, dan motif untuk berafiliasi. Motif instrumental yaitu keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, motif kultural, yakni apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa. Berikut ada strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, yaitu menyampaikan kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut, artinya perlu dijelaskan tujuan instruksional, menyampaikan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari sesuai keperluan lulusan nanti. Kemudian memberikan contoh latihan atau tes yang sesuai dengan profesi tertentu. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Jadi diurutkan melalui materi yang
dari yang paling mudah hingga ke yang paling sukar ya. Kemudian perkuliahan disusun ke dalam bagian yang lebih kecil. Meningkatkan harapan berhasil dengan menyatakan persyaratan. Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Menumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, memberikan umpan balik konstruktif. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan kepuasan. Menggunakan pujian secara verbal itu dengan umpan balik yang informatif ya, bukan dengan ancaman atau sejenisnya. Jadi mahasiswa itu lebih suka dipuji daripada diberikan ancaman ya. Memberikan kesempatan mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu, bukan dengan membandingkan mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. 3 kegiatan utama perguruan tinggi ya, yang sering disebut dengan Tridharma Pendidikan perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini kita dituntut untuk kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Menurut Peterson dan Seligman tahun 2004, mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, memiliki persistensi, dan memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Ya. Demikian materi ini yang saya sudah bahas.